Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Kaum muslimin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita bersama segala nikmat-Nya. Dengan nikmat yang Allah curahkan kepada kita, kita bisa beraktivitas, kita bisa beribadah kepadanya dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita dan memberikan hidayah taufiknya kepada kita bersama. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam, agama yang sangat sempurna, agama yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini melalui seorang yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita, yang mana beliau mencontohkan dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar di dalam Islam. Dan agama Islam mengajarkan semuanya yang hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang muslim ketika hidup di dunia. Dan salah satu yang tidak luput ataupun yang tidak tertinggal dari pembahasan itu adalah pembahasan akhlak. Karena akhlak merupakan sebuah pondasi yang sangat utama dan juga yang paling utama disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menghiasi nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hiasan yang sangat luar biasa sempurna, yaitu akhlakul Quran, akhlak dengan Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, di dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad di atas akhlak yang sangat mulia. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabatnya bertanya kepada istrinya yang tercinta, bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana akhlaknya seorang nabi, seorang rasul, dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan akhlaquhu Al-Qur'an, akhlaknya adalah Al-Qur'an. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak ini merupakan suatu hal yang sangat utama, maka kita kaum muslimin sebagai seorang muslim, mau tidak mau kita harus menghiasi diri kita menjadi orang yang berakhlak. Karena tidak beriman seorang muslim tanpa adanya akhlak. Tidak dikatakan seorang muslim yang baik tanpa dihiasi dirinya dengan akhlak. Dan akhlak inilah yang akan menyempurnakan iman seorang muslim. Bahkan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Rawahu Ahmad. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sesungguhnya tidaklah saya diutus melainkan adalah untuk menyempurnakan akhlak seorang muslim, seorang manusia. Sebagaimana kita ketahui kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di sebuah tempat yang mana di sana disebut dengan kaum jahiliyah, yang mana orang-orang yang memiliki akhlak yang tidak baik, bagaimana karakternya, kebiasaannya mengarah kepada hal yang tidak Allah ridhoi. Disitulah Nabi Muhammad diutus, Nabi Muhammad dilahirkan dan dimunculkan, kemudian menampakkan akhlak yang mulia. Saking mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau dijadikan sebagai orang yang sangat dipercaya bagi orang-orang Quraisy, bahkan diberikan gelar dengan gelar Al-Amin. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sebelum beliau menyempurnakan akhlak orang lain, Allah sudah menyempurnakan akhlaknya. Sehingga ketika beliau mengajarkan sesuatu yang berhubungan dengan akhlak, maka itu sudah terdapat dalam dirinya. Sehingga kita sebagai seorang muslim yang baik, muslim yang dikatakan sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau tidak mau kita pun juga harus memiliki akhlak. Disinilah kekurangan di zaman sekarang ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah, banyaknya umat Islam yang krisis tentang akhlak, kekurangan akhlak dalam dirinya, termasuk generasi muda sekarang ini pun juga demikian. Mereka hilang akhlaknya, tidak memiliki akhlak yang baik dalam dirinya, padahal baik dan tidak baiknya seorang muslim dilihat dari akhlaknya.
Kemudian juga sebagai seorang muslim yang baik, kemudian ingin dikatakan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu ucapan yang perlu kita pegang menjadi pijakan kita adalah ucapan Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah berkata dalam sebuah kalimatnya, ta'allam al-adaba qabla an tata'allam al-ilma. Belajarlah adab sebelum kamu itu belajar pengetahuan yang lainnya. Adab kita utamakan kaum muslimin. Sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, maka lihatlah adab terlebih dahulu. Lihatlah akhlak terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan seorang muslim mempelajari ilmu yang lainnya ketika didasari dengan akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik itu akan membersihkan hati seorang muslim, dan hati yang bersih akan memudahkan baginya untuk mencari sebuah ilmu. Oleh karena itulah Imam Malik rahimahullah menjelaskan sebuah kalimat ini sebagai pijakan kita, sebagai dasar kita setelah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata memang pertama kali sebelum kita menimba ilmu-ilmu yang lainnya, maka timbalah ilmu tentang akhlak. Pelajarilah akhlak dengan baik, termasuk ibadah, baik itu di luar bulan Ramadan, apalagi di dalam bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan kita lebih-lebih lagi akhlak kita kepada Allah kita perbaiki, akhlak kita kepada manusia pun juga kita perbaiki. Dan inilah yang motivasi-motivasi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita sebagai seorang muslim memiliki akhlak yang baik. Bahkan juga ada di hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang masalah akhlak. Yang mana hadis ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya an aktsari ma yudkhilu an-nasal jannah, tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan seorang manusia ke dalam surga. Pertanyaan yang sangat mendasar sekali dan sangat kita butuhkan sebagai seorang muslim. Tujuan hidup kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah tidak ada yang tujuan yang lain kecuali surga. Niat kita hidup di dunia ataupun niat kita berkeluarga, niat kita beraktivitas, menghidupkan ataupun mengisi waktu kita dengan segala macam kebaikan, tidak ada tujuan yang lain kecuali surga. Dan salah seorang sahabat ini ataupun sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan hambanya ke dalam surga. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala taqwallah wa husnul khuluq. Ternyata ada dua kaum muslimin yang dimuliakan Allah yang bisa membuat seorang hamba masuk dalam surganya. Yang pertama ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semua kita memahami makna dari takwa. Bahkan tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan pun juga adalah takwa, yaitu melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Segala ilmu pengetahuan syariat Islam yang kita ketahui tentang kebaikan laksanakan di bulan Ramadan. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan kita mengetahui tinggalkan semuanya. Maka itu semuanya kaum muslimin ada cara untuk mendapatkan takwa, dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada husnul khuluq, akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik poin yang kedua. Ya, satu yang kedua yang perlu kita ingat dan perlu kita perhatikan untuk mampu kita menjadi orang yang bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis rawahu Imam Tirmidzi, dan hadis ini sangatlah kuat sebagai dasar untuk kita menjadikan diri kita orang yang berakhlak, sehingga sebagai seorang muslim menghadapi datangnya bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, hiasilah diri kita dengan akhlak yang baik. Semoga dengan akhlak yang baik itu Allah meridhai kita dan dimasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.